Jika sahabat alam masih pemula, jangan langsung saja berangkat. Ada 6 persiapan trekking buat sahabat alam yang masih pemula. Apalagi sekedar ikut-ikutan. 6 persiapan ini perlu diperhitungkan buat sahabat alam yang masih pemula dan akan melakukan kegiatan trekking. Sobat Alam, kembali lagi bersama saya Budi Agusman di Gap Channel. Sobat Alam, khusus buat sahabat alam yang akan melakukan kegiatan trekking dan sahabat alam sendiri masih pemula, jangan langsung saja berangkat. Sekali lagi, jangan langsung berangkat. Ada persiapan-persiapan yang harus sahabat alam lakukan, dan itu ada 6 persiapan yang harus sahabat alam lakukan sebelum berangkat trekking. Kegiatan trekking atau perjalanan ke alam bebas bisa dibilang penuh risiko karena kita tidak mengetahui secara detail soal medan yang akan dilalui atau yang harus sahabat alam lalui. Belum lagi faktor cuaca yang juga bisa berubah dengan sangat cepat, yang tiba-tiba bisa hujan atau badai datang menghadang. Bagi sahabat alam yang sudah berpengalaman, mungkin hal tersebut dapat dengan mudah dilewati. Namun, berbeda buat sahabat alam yang masih pemula. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan di awal tadi, buat sahabat alam yang masih pemula, jangan karena diajak oleh senior atau lainnya, langsung berangkat. Ada 6 persiapan yang harus sahabat alam lakukan. Sekali lagi buat pemula, jangan langsung berangkat trekking tanpa persiapan apapun. Melakukan trekking sebagai pemula tentunya membutuhkan yang namanya persiapan khusus demi mengantisipasi hal-hal yang buruk yang tidak diinginkan oleh sahabat alam, tentunya juga oleh rekan-rekan sahabat alam lainnya. Tentunya yang akan terjadi depan nanti saat kegiatan trekking. Sahabat alam, berikut ini ada sejumlah atau 6 persiapan khusus yang wajib dilakukan oleh seorang sahabat alam yang masih pemula yang akan melakukan kegiatan trekking. Kenapa ini harus saya sampaikan 6 persiapan ini? Agar perjalanan menjadi aman, nyaman, dan lancar. Tentunya endingnya nanti adalah perjalanan trekking sahabat alam menjadi menyenangkan sekalipun sahabat alam masih pemula. Namun, jika sahabat alam langsung saja berangkat dan tidak mengindahkan 6 persiapan ini, saya yakin sahabat alam tidak banyak mendapatkan kenyamanan, bahkan kelancaran dalam kegiatan trekking nanti. Sahabat alam, dari ke-6 ini, yang pertama yang harus sahabat alam lakukan adalah buat rencana perjalanan. Sebelum melakukan trekking, buatlah rencana perjalanan. Dan tentunya khusus buat pemula sebelum melakukan trekking atau melakukan kegiatan di alam bebas, pastinya harus mempersiapkan yang paling utama adalah manajemen perjalanan. Jika sahabat alam belum paham mengenai manajemen perjalanan, di Gap Channel ini ada videonya masalah manajemen perjalanan di segmen materi manajemen perjalanan. Silakan sahabat alam cari videonya di Gap Channel ini, di mana dari materi manajemen perjalanan itu meliputi perencanaan dan persiapan sebelum sahabat alam melakukan kegiatan. Dari mulai sahabat alam mencari data-data tentang tujuan lokasi yang akan sahabat alam lakukan untuk kegiatan trekking, masalah simaksinya, kondisi jalur trekkingnya, banyak hal-hal lain yang harus sahabat alam lakukan sebagai persiapan sebelum sahabat alam melakukan trekking, dan itu ada di dalam materi manajemen perjalanan. Videonya ada di Gap Channel. Penerapan dari ilmu manajemen perjalanan ini sebelum sahabat alam melakukan trekking, saya katakan ini wajib
sahabat alam lakukan agar selama perjalanan sahabat alam sebagai pemula bisa memperkirakan segala sesuatu agar perjalanan sahabat alam untuk melakukan kegiatan trekking tidak memakan waktu dan tentunya cenderung efisien karena semuanya ada dalam perencanaan yang matang dengan menggunakan metode atau materi manajemen perjalanan. Di dalam membuat perencanaan atau perjalanan yang kedua ini, cari informasi tempat tujuan. Dan ini sangat berkaitan dengan materi perjalanan untuk persiapan sahabat alam melakukan trekking. Karena selain membuat perencanaan perjalanan, sahabat alam sebagai pemula juga harus mencari informasi sebanyak-banyaknya soal medan dan lokasi yang akan dituju. Kenapa ini harus dilakukan? Hal ini bertujuan untuk memudahkan segala sesuatu yang dibutuhkan sebelum kegiatan trekking dan pasca kegiatan atau setelah kegiatan nanti, baik itu kebutuhan logistik, administrasi, saat sahabat alam melakukan estimasi di base camp lokasi yang akan dituju, maupun kebutuhan perlengkapan lainnya. Dengan banyak mengetahui informasi lokasi yang akan kita tuju, dengan demikian sahabat alam bisa melakukan persiapan dengan matang. Jika memang ada sesuatu di jalan, maka sahabat alam nanti bisa mengantisipasinya. Bahkan kalau bisa, buat perencanaan plan A, plan B, plan C jika sesuatu terjadi di lapangan nanti saat perjalanan dan sahabat alam tidak bisa melaksanakan perencanaan A, persiapkan perencanaan B, C, dan sebagainya. Kenapa ini harus dilakukan? Ini misalnya yang terkait dengan medan trekking. Jika sudah tahu sahabat alam akan melewati jalan atau trek yang terjal, sahabat alam bisa membawa alat bantu atau mengajak sahabat alam lainnya yang berpengalaman untuk memandu dan menemani perjalanan trekking sahabat alam. Yang ketiga yang harus sahabat alam siapkan atau menjadi persiapan sebelum melakukan kegiatan trekking, ini sebenarnya yang paling penting. Walaupun saya letakkan ini di bagian ketiga, sebenarnya ini penting, sangat penting, yaitu persiapan fisik. Lantaran sahabat alam akan melakukan perjalanan menjelajahi alam bebas dengan beragam medan yang akan sahabat alam tempuh nanti, yang menantang dan mungkin penuh kesulitan. Latihlah fisik sahabat alam sebelum melakukan trekking, dan ini wajib dilakukan. Dan persiapan fisik itu seperti apa saja? Misalnya, untuk persiapan fisik ini yang harus sahabat alam lakukan, dan ini wajib, seperti persiapan melakukan jogging sebelum sahabat alam melakukan trekking. Ya, kegiatan jogging secara teratur agar stamina sahabat alam tetap fit dan terjaga. Jadi sebelum sahabat alam melakukan kegiatan trekking langsung ke alam bebas, jangan ada rasa malas atau menyepelekan persiapan fisik ini, khususnya buat sahabat alam yang masih pemula. Dan ini harus dilakukan sebelum berangkat melakukan kegiatan trekking di alam bebas. Kenapa ini harus dan wajib? Karena di ketahanan fisik akan mudah melemah jika sebelumnya hanya rebahan saja. Berikutnya yang keempat, yang tidak kalah penting, bahkan sangat penting, persiapan perlengkapan. Untuk mempermudah mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa selama kegiatan trekking, sahabat alam bisa membuat daftar peralatan, atau yang biasa saya sering lakukan adalah daftar checklist perlengkapan atau peralatan. Membuat daftar checklist peralatan perlengkapan dan sebagainya. Bahkan di dalam checklist juga ada daftar transportasi dari rumah sahabat alam sampai ke lokasi tujuan, bahkan sampai pulang lagi ke rumah. Di situ akan sahabat alam temukan berapa budget yang akan sahabat alam keluarkan atau persiapkan. Membuat daftar persiapan
atau membuat persiapan perlengkapan dengan cara membuat daftar checklist. Ini dilakukan agar tak ada barang yang tertinggal ataupun terlewatkan. Bahkan sebaliknya, tak ada barang yang dibawa tapi tidak digunakan. Dengan demikian, perjalanan sahabat alam bisa menjadi lebih lancar dan aman, baik di perjalanan maupun di lokasi kegiatan. Selain itu, cek juga dalam persiapan perlengkapan ini kondisi barang yang akan digunakan untuk trekking nanti. Jika ada yang rusak, bisa langsung diperbaiki atau diganti dengan yang baru sebelum sahabat alam berangkat melakukan kegiatan trekking. Ini yang kelima yang harus juga sahabat alam lakukan sebagai persiapan sahabat alam mau melakukan kegiatan trekking. Dan sahabat alam sebagai pemula, ajak teman atau sahabat alam yang sudah berpengalaman. Apalagi sahabat alam belum pernah ke lokasi yang akan dituju. Begini sahabat alam, perjalanan trekking bagi pemula sangat disarankan dilakukan bersama teman, khususnya tentunya sahabat alam atau teman sahabat alam yang sudah berpengalaman, sekalipun dia bukan guide. Kalau sahabat alam masih pemula, itulah tadi saya sarankan mendakilah bersama rekan atau sahabat alam atau teman sahabat alam yang sudah berpengalaman. Karena dengan membawa teman yang sudah berpengalaman selama trekking nanti, terutama sahabat alam mengajak yang sudah berpengalaman, bisa sangat membantu perjalanan trekking sahabat alam. Apalagi jika teman sahabat alam itu sudah pernah juga melalui rute yang sama, lokasi yang sahabat alam tuju, itu lebih baik. Persiapan yang dilakukan juga bisa lebih rinci dan matang, karena teman sahabat alam yang sahabat alam ajak sudah paham medan, bahkan paham dalam melakukan perencanaan sebelum melakukan kegiatan trekking. Yang terakhir, yang keenam, dari 6 persiapan yang harus sahabat alam lakukan sebelum melakukan kegiatan trekking dan sahabat alam sebagai pemula, kabari orang terdekat. Maksudnya, dalam melakukan kegiatan trekking ke alam bebas, segala sesuatu, apa itu baik dan buruk, bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, sebelum sahabat alam berangkat melakukan kegiatan trekking ke lokasi yang akan dituju, sebelum berangkat, saya sarankan untuk memberitahu, terutama yang pertama adalah orang tua, keluarga, atau orang terdekat di sekitar lingkungan sahabat alam berdomisili. Karena hal ini bertujuan apabila suatu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau insiden yang tidak kita inginkan, dapat mempermudah orang-orang terdekat untuk melakukan pertolongan kepada sahabat alam. Sahabat alam, apapun kegiatannya, apalagi buat sahabat alam yang masih pemula, yang namanya persiapan, yang namanya perencanaan, itu harus dilakukan. Apalagi sahabat alam masih pemula dan akan melakukan kegiatan trekking ke alam bebas, di mana di alam bebas bukan cuma jalur trekking yang terjal, licin dan sebagainya, belum lagi faktor cuaca, belum lagi faktor administrasi, estimasi, kita tidak tahu. Maka dari itu, terapkan ilmu manajemen perjalanan, yang dimana di dalamnya ada persiapan-persiapan. Kita mencari referensi data, bagaimana aturan estimasi di sana, bagaimana di trekking ada sumber air atau treknya seperti apa. Itu sangat penting, sehingga sahabat alam bisa di dalam perencanaan persiapan peralatan seperti apa yang harus sahabat alam bawa. Itu juga dalam perhitungan transportasi dari rumah sahabat alam ke lokasi A, B, C, bisa direncanakan, dipersiapkan dana, sehingga sahabat alam saat melakukan perjalanan untuk masalah transportasi tidak terjadi masalah. Dan jangan lupa buatlah plan A,
plan B, plan C. Jika di perencanaan A terkendala dalam melakukan atau melaksanakannya. Untuk manajemen perjalanan, sudah ada video-videonya di Gap Channel. Silakan sahabat alam tonton. Oke sahabat alam, mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan menjadi referensi sahabat alam sebelum sahabat alam melakukan kegiatan trekking. Buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel, saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar materi ini bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.